saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Khalifatul Umayyah, NIM 230211100243. Saya dari Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang materi akuntansi biaya berdasarkan proses. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya, Bapak Dr. Sultansyah, SE MAK JA, dan pihak lainnya yang membantu saya dalam proses pembuatan video. Dalam dunia industri modern, akuntansi biaya memainkan peran krusial dalam mengelola dan mengontrol biaya produksi. Salah satu metode penting dalam akuntansi biaya adalah proses costing atau perhitungan biaya berdasarkan proses. Metode ini digunakan terutama oleh perusahaan yang memproduksi barang dalam jumlah besar dengan produk yang homogen dan berstandar, seperti industri makanan, manufaktur plastik, kertas, dan sektor perakitan. Proses costing memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mencatat biaya produksi secara akurat pada setiap tahap proses. Hal ini memberikan manfaat signifikan bagi manajer dalam pengambilan keputusan strategis, pengolahan sumber daya, dan penempatan harga jual pokok. Akumulasi biaya proses juga memudahkan perusahaan dalam menghitung total biaya produksi dan menentukan laba atau rugi kotor secara efisien. Dalam era persaingan yang ketat, pemahaman yang mendalam tentang metode ini sangat penting, terutama bagi industri yang menghasilkan produk dalam volume tinggi. Oleh karena itu, implementasi sistem akuntansi biaya berbasis proses tidak hanya membantu perusahaan menjaga konsistensi kualitas produk, tetapi juga memastikan efisiensi biaya produksi yang optimal. Menurut Hongren, Datar dan Rajan 2015, akuntansi biaya adalah proses pengukuran, analisis, dan pelaporan data tentang berapa banyak uang yang dihabiskan untuk membeli atau menggunakan sumber daya organisasi. Istilah biaya merujuk dalam teori pada manfaat yang dikorbankan untuk mendapatkan produk dan layanan, serta penggunaan sumber daya ekonomi yang diukur dalam satuan moneter mencakup semua sumber daya yang telah digunakan atau diperkirakan akan digunakan untuk tujuan tertentu. Biaya proses adalah cara yang sesuai dan efektif untuk mengukur biaya barang yang disuplai dalam bisnis atau sektor yang secara konsisten menghasilkan produk yang homogen. Biaya proses adalah pendekatan untuk mengumpulkan biaya produksi yang digunakan selama periode tertentu di setiap tahap proses manufaktur. Sementara metode untuk mengumpulkan biaya produksi yang diterapkan pada setiap tahap produksi selama periode waktu yang telah ditentukan disebut metode biaya proses. Perhitungan biaya berdasarkan proses atau proses costing adalah metode untuk menghitung biaya yang didasarkan pada departemen atau sesuai dengan proses produksi. Akumulasi biaya yang mencakup identifikasi, pengukuran, dan pencatatan informasi biaya dalam kategori atau klasifikasi yang sesuai adalah fungsi dasar dari banyak sistem perhitungan biaya. Sekumpulan data biaya yang disusun dengan cara yang berbeda dengan bantuan sistem akuntansi disebut akumulasi biaya. Untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dan pelaksanaan strategi dengan bantuan akuntan manajemen menetapkan biaya pada item biaya setelah biaya tersebut terjadi. Melacak akumulasi biaya yang terkait langsung dengan objek biaya dan mengalokasikan akumulasi biaya yang berkaitan tidak langsung dengan objek biaya adalah bagian dari penugasan biaya. Proses penugasan biaya langsung kepada objek biaya tertentu disebut dengan pelacakan biaya, sedangkan penugasan biaya tidak langsung disebut alokasi biaya. Perhitungan biaya berdasarkan proses atau proses costing adalah metode untuk menghitung biaya yang didasarkan pada departemen atau sesuai dengan proses produksi. Berikut tahapan-tahapan perhitungan biaya berdasarkan proses, yaitu yang pertama memeriksa aliran fisik aktual unit produksi. Terus yang kedua, menghitung unit yang sebanding untuk setiap biaya produksi. Nah, yang ketiga, menghitung total biaya dari setiap komponen biaya produksi.
Yang keempat, menentukan biaya per unit ekuivalen untuk setiap elemen biaya manufaktur. Nah, terus yang kelima, membedakan biaya keseluruhan produksi unit dari inventaris akhir barang dalam proses. Ada beberapa prosedur untuk menghitung biaya menggunakan proses, yaitu yang pertama, akumulasi biaya untuk setiap departemen atau proses. Nah, setiap divisi atau prosedur manufaktur memiliki pembentukan biaya yang unik. Biaya-biaya ini meliputi tenaga kerja, bahan baku, dan biaya overhead pabrik. Nah, yang kedua, menemukan unit yang sebanding. Sebuah metrik yang disebut unit ekuivalen digunakan untuk menentukan tingkat penyelesaian produk yang sedang dalam proses. Sebuah produk yang setengah jadi, misalnya, memiliki 50% dari unit ekuivalennya. Nah, yang ketiga, distribusi biaya di antara unit-unit industri. Untuk menentukan biaya per unit dihitung dengan membagi total biaya untuk setiap langkah dengan jumlah unit setara yang dihasilkan. Nah, yang keempat atau yang terakhir, melacak dan mengungkapkan biaya produksi. Laporan biaya produksi berisi informasi ini setelah menghitung biaya per unit ditentukan. Perhitungan biaya berbasis proses digunakan. Contohnya di pabrik minuman, pabrik kimia, dan tempat lain yang memproduksi dalam jumlah besar satu atau lebih jenis produk. Persediaan barang dalam proses akan menghadirkan tantangan akuntansi dalam sistem biaya historis yang menggunakan biaya berbasis proses. Cara memperlakukan biaya terkait persediaan ini ke periode akuntansi berikutnya menjadi penting. Nah, teknik rata-rata tertimbang yang menghitung rata-rata atau menggabungkan biaya persediaan barang dalam proses awal yang belum sepenuhnya selesai dengan biaya yang dikeluarkan pada periode berjalan adalah asumsi aliran biaya yang paling umum digunakan untuk penentuan biaya berbasis proses praktik. Nah, sementara perhitungan biaya per departemen dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama akuntansi biaya bahan, terus yang kedua akuntansi biaya tenaga kerja, dan yang ketiga akuntansi biaya overhead pabrik. Terus yang selanjutnya ada karakteristik metode harga pokok proses. Hal ini dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, pengumpulan biaya produksi. Nah, sementara pendekatan proses mengumpulkan biaya produksi berdasarkan divisi produksi selama periode akuntansi, teknik pesanan kerja mengumpulkan biaya produksi berdasarkan permintaan. Yang kedua, perhitungan harga pokok produksi per satuan. Biaya produksi dapat dihitung dengan membagi total biaya yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu dengan jumlah unit produk yang dihasilkan untuk pesanan tersebut. Proses ini dikenal sebagai biaya pesanan. Yang ketiga, penggolongan biaya produksi. Dalam pendekatan biaya produksi harus dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Yang keempat, unsur yang digolongkan dalam biaya overhead pabrik. Bahan baku, tenaga kerja tidak langsung, dan biaya produksi lainnya termasuk dalam biaya overhead pabrik yang dihitung dengan menggunakan metode biaya pesanan kerja selain dari bahan baku dan tenaga kerja langsung. Selanjutnya ada metode harga pokok proses. Ada 2 metode penentuan harga pokok produk dalam metode harga pokok proses, yaitu yang pertama metode harga pokok rata-rata tertimbang. Hal ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, pendekatan ini menghasilkan rata-rata tertimbang dari biaya barang yang terjual dengan cara menjumlahkan biaya persediaan produk dari operasi sebelumnya dan biaya produksi saat ini, kemudian membagi totalnya dengan jumlah produk yang relevan. Dengan mengalihkan biaya rata-rata ini dengan jumlah unit, kita dapat menghitung biaya produk yang telah selesai dan dipindahkan ke departemen berikutnya. Yang kedua yaitu metode harga pokok rata-rata tertimbang departemen pertama. Nah, biaya yang terkait dengan persediaan barang dalam proses awal serta biaya produksi yang terjadi selama periode ini adalah biaya yang perlu diperhitungkan di departemen produksi pertama saat menghitung biaya produk.
Biaya persediaan barang dalam proses awal merupakan biaya yang dikeluarkan pada periode sebelumnya. Biaya dari periode sebelumnya ditambahkan ke biaya dari periode saat ini dalam pendekatan biaya rata-rata tertimbang. Selanjutnya, jumlah tersebut dibagi dengan kesetaraan unit dari faktor biaya terkait untuk menentukan rata-rata. Total biaya barang jadi biaya ditentukan dengan mengalihkan biaya rata-rata per unit dengan jumlah unit yang telah selesai dan dipindahkan ke departemen berikutnya. Di akhir periode, biaya persediaan barang dalam proses juga dihitung menggunakan biaya rata-rata per unit. Kedua, dalam metode harga pokok proses, yaitu metode harga pokok rata-rata tertimbang departemen setelah departemen pertama. Dalam metode biaya rata-rata tertimbang, penting untuk menghitung biaya rata-rata per unit dari produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen produksi pertama. Hal ini bertujuan untuk menentukan biaya kumulatif per unit yang dihasilkan oleh departemen berikutnya. Selain itu, perlu juga dihitung rata-rata biaya per unit dari produk yang diproduksi oleh departemen sebelumnya. Kemudian menambahkannya pada departemen yang relevan setelah departemen pertama. Selanjutnya, perusahaan yang menggunakan proses costing. Ada 4 poin di sini, yaitu yang pertama, industri yang memproduksi barang-barang seperti roti, gula, bata, semen, kertas, kayu, bahkan yang lain-lain. Nah, yang kedua yaitu bisnis yang memproduksi komponen listrik dasar atau suku cadang, yaitu contohnya seperti paku, emor, dan baut dan yang lain-lain. Nah, terus yang ketiga ada sektor perakitan seperti peralatan rumah tangga, mesin, radio, komputer, dan mobil. Nah, yang keempat ada perusahaan gas, air, dan listrik. Kesimpulannya adalah biaya proses adalah pendekatan untuk mengumpulkan biaya produksi yang digunakan setelah periode tertentu di setiap tahap proses manufaktur. Teknik ini biasanya diterapkan oleh bisnis yang memproduksi barang dalam jumlah besar dengan produk yang konsisten dan standar. Selain itu, perusahaan yang memproses produk dalam volume tinggi juga mengandalkan biaya proses untuk mengumpulkan biaya produksi. Manajemen menggunakan pendekatan ini untuk mengumpulkan data tentang biaya produksi aktual yang dikeluarkan dalam suatu periode, guna menentukan laba atau rugi kotor. Dibandingkan dengan sistem biaya berbasis pesanan, sistem biaya berbasis proses biasanya lebih efisien secara biaya. Namun, sistem ini hanya cocok digunakan ketika barang yang diproduksi di suatu departemen atau pusat biaya memiliki karakteristik yang serupa atau homogen. Metode proses costing merupakan solusi efektif dalam mengelola biaya produksi, khususnya bagi perusahaan yang memproduksi barang secara massal dengan karakteristik produk yang homogen. Dengan menerapkan metode ini, perusahaan dapat mengakumulasi dan menganalisis biaya pada setiap tahap proses produksi, yang pada akhirnya mendukung pengambilan keputusan strategis dan meningkatkan efisiensi operasional. Pemahaman yang baik tentang metode ini memungkinkan manajer untuk mengontrol biaya, menetapkan harga produk dengan tepat, serta meningkatkan daya saing perusahaan di pasar. Oleh karena itu, implementasi dan optimalisasi sistem akuntansi biaya berbasis proses menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan industri yang semakin kompleks. Semoga materi ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman lebih mendalam tentang pentingnya sistem akuntansi biaya berdasarkan proses, serta menjadi referensi yang bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan praktik bisnis di masa depan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.